Hai, shalom teman-teman. Ya, kembali di program Street Justice pada hari ini. Ya, sebenarnya yang mau saya sharekan itu terinspirasi dari pertemuan Zoom beberapa saat yang lalu. Dan entah kenapa perkataan dari senior pastor dari Smart People itu menjadi PR yang luar biasa, yang terngiang-ngiang, yang bulet ada di pikiran saya berputar-putar terus gitu. Senior pastor itu membahas mengenai pikiran dan rasa, teman-teman. Dan hari-hari ini tuh itu nggak tahu kenapa itu berkeliling, jadi kayak film kartun gitu ya. Habis ketatap itu yang ada tuing-tuingnya itu di atas, ada bintang-bintang di atas kepala banyak. Nah, dan entah kenapa saya membuka dengan sebuah pertanyaan, siapa bilang ketika kita itu sedang di titik terbaik kita, sedang di titik terbaik kita, baik dalam segi pelayanan, baik dalam segi pekerjaan, itu menggambarkan sesungguhnya bahwa kita itu sedang baik-baik saja. Siapa bilang ketika kita itu sudah mengalami Tuhan luar biasa, ketika kita itu sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan, terus mujizat, pemulihan, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti menggambarkan bahwa kehidupan kita itu sedang baik-baik saja dan akan selama-lamanya baik-baik saja. Kenyataannya itu tidak seperti itu, teman-teman. Sering kita mendengar bahwa hanya orang yang pernah mengalami, ambil contoh, ketika orang itu membahas mengenai perceraian, hanya orang-orang yang pernah mengalami perceraianlah, kegagalan rumah tanggalah yang dapat bercerita, bersaksi, bahkan menasehati orang-orang yang mengalami hal yang serupa, pengalaman. Karena apa? Ya, kita berbicara tentang pengalaman kita gitu. Orang yang hamil dulu baru nikah, kegagalan dalam pelayanan gitu. Udah melayani terus hamil dulu, nikah, ditolak sana sini. Ya hanya orang yang pernah mengalami hal ini dapat menceritakan pengalaman mereka ini, juga merasakan orang yang mengalami hal yang serupa. Ambil contoh lagi, bisnis yang bangkrut, ditata ulang, masuk penjara, keluar, dibawa Tuhan naik, kembali dipulihkan luar biasa. Ya hanya orang ini yang pernah mengalami masuk penjara, dipulihkan keuangannya, yang dapat merasakan orang-orang yang masuk penjara, ditipu segala macam, atau kesalahan dalam keuangan. Ya hanya orang-orang ini yang dapat menceritakan, karena mereka mengalami hal itu sendiri gitu, yang dapat merasakan. Lagi-lagi kita mengatakan bahwa apa sih yang bekerja di dalamnya ketika kita sharing, ketika kita itu berbagi cerita, ketika kita didatangi orang-orang yang sedang bermasalah, apa yang bergerak di dalam kita? Ada dua hal, teman-teman. Pikiran kita sebagai manusia kan kita dikasih pikiran untuk berpikir kan. Wah, secara logika itu kita notolnya seperti ini. Tetapi di dalamnya itu yang lebih dalam dan mampu mengeluarkan kita dari itu semua, mampu menyentuh hati orang itu yang datang kepada kita, itu adalah yang dikatakan rasa. Karena apa? Karena kita mengalami hal itu, maka kita dapat merasakannya.
Jadi hanya orang-orang tertentu yang pernah mengalami hal yang serupa yang dapat merasakan dan dapat bercerita bagaimana dia keluar dari permasalahan itu, bagaimana dia bangkit dari hal tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang, ketika kita itu sudah dipulihkan, yang tadi saya buka di awal, ketika kita sudah dipulihkan, ketika kita mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memampukan kita sampai ada di titik sekarang, melayani pekerjaan luar biasa, kita ada di titik teratas, terbaik dalam kehidupan kita. Banyak sekali dari kita itu kenapa akhirnya itu wah sudah ndak in lagi nih sama Tuhan, ya kan? Bagaimana ya bekerja sekedar bekerja, ya pelayanan sekedar pelayanan, atau ya untuk Tuhan ya untuk Tuhan, sekedar aja. Karena apa? Wah saya sedang sibuk nih menata karir saya. Wah saya ini seorang yang dipakai Tuhan luar biasa di mimbar, baik mau song leader, mau khotbah, wah pengajarannya bagus, oh cara mengupas firman-Nya begini dan begitu. Kita menjadi terhormat, kita menjadi manusia-manusia yang seakan-akan itu kuat, tidak bisa jatuh dalam dosa. Apalagi ketika kita itu sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan, kita tahu polanya Tuhan, kan banyak ya kita sering dengar, kenali polanya Tuhan. Justru ketika kita mengenal polanya Tuhan, itu malah justru banyak jebakan Batman di dalamnya, teman-teman. Itu menurut saya ya, teman-teman. Menurut pengalaman saya, menurut pemikiran saya. Karena apa? Ketika kita sudah tahu pola Tuhan, kita tahu firman Tuhan nih. Wah, kita baca Alkitab itu katam sudah 10 kali nih. Kita tahu ketika kita menabur kita akan menuai. Ketika kita menolong yang lemah, yang tidak bisa membalaskan kepada kita, itu baru dihitung sama Tuhan. Ketika kita tidak dipuji manusia tapi dipuji Tuhan, wah kita kelontok semua itu firman-firman. Justru karena kita tahu polanya Tuhan seperti itu, membawa kita itu masuk ke dalam sebuah arena-arena pemikiran-pemikiran kita sendiri akhirnya. Karena apa? Oh, kalau aku mengerjakan A pasti dapatnya B. Itu tuh arena-arena pemikiran kita gitu. Kita banyak menggunakan pemikiran kita. Dan akhirnya yang dinamakan rasa itu kita kesampingkan, teman-teman. Pokok orang datang ditolong selesai. Orang butuh uang nih, dibantu uang selesai. Kita mau menabur nih di gereja, pokok kasih uang beres. Seakan-akan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, berarti kita ini semua apapun yang kita kerjakan itu diterima oleh surga. Konsepnya rasanya tidak seperti itu, teman-teman. Kita belajar saja dari janda di Sarfat ya. Orang-orang yang kaya-kaya ngasih di peti persembahan, main lempar aja teman-teman. Karena apa? Hartanya banyak. Tetapi ketika perempuan ini datang dengan rasa, enggak? Rasa teman-teman, ketika dia harus memberikan seluruh penghasilannya hari itu. Loh, itu dengan hati teman-teman. Kalau tidak dengan hati itu tidak mungkin. Karena apa? Wes penghasilannya cuma segitu harus dikasihkan. Nah terus besok makan apa? Nanti makan apa? Loh, itu semua itu masuk dalam wilayah perasaan. Bukan lagi pemikiran.
Dan akhirnya saya mengerti perkataan pastor beberapa saat lalu. Suara Tuhan itu bisa salah, tetapi perasaan itu tidak bisa salah, teman-teman. Kita bisa ngomong bahwa, wah aku disuruh nabur A, B, C, D, dan E. Tetapi kalau rasa kita itu biasa aja, tidak ada korban di dalamnya, nah, ya persembahanmu akan menjadi biasa saja. Karena apa? Ya karena yang kita masukkan itu adalah hitung-hitungan matematika kita, pemikiran kita sendiri. Tuhan suruh nabur, iya Tuhan suruh nabur. Terus bagaimana cara kita nabur? Itu yang menjadi permasalahannya. Kenapa rasa itu berbicara lebih keras dibandingkan pemikiran dan suara Tuhan yang kita dapat? Kita bisa enggak ngasih Tuhan itu sedangkan kita itu khawatir? Oh, bisa. Kita bisa enggak ngasih Tuhan karena itu perintah manusia? Loh, ya sangat bisa. Tetapi benar atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi betapa pentingnya rasa itu kita tambah-tambahkan di dalam setiap pergerakan kehidupan kita. Hari-hari ini terus berdengung, terus diingatkan juga. Kapan terakhir kali Tuhan itu berbicara pada kita? Kapan terakhir kali ketika kita berdoa pribadi bersama Tuhan itu Tuhan menjamah dan kita menangis? Kok kayaknya sudah terlalu jauh kita. Kita sibuk ketika kita itu mengalami banyak hal, kita mengalami banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan, justru membuat kita terjebak dengan kesibukan-kesibukan pemikiran kita sendiri. Jelas sekali di firman bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan itu dari awal sampai akhir. Harus diingat terus itu, teman-teman. Mau se-expert apapun kita itu mengenal Tuhan, pola Tuhan, apapun yang dihafalkan di Alkitab, tapi tetap firman ini itu ada. Kita itu tidak mungkin bisa menyelami pekerjaan Tuhan itu dari awal sampai akhir. Yang bisa kita kerjakan sekarang adalah memilih dan memilah, teman-teman. Yang bisa kita kerjakan sekarang ini adalah selalu tambahkan rasa dari apapun yang kita kerjakan. Bukan sekedarnya, ala kadarnya, kalau ada waktu ya, kalau sempat ya, kok kayaknya enggak bisa deh. Apalagi yang mau di-sharing no, hidupku gini-gini aja. Berarti kita sudah tidak ada rasa di dalam kehidupan kita. Yang kita sibukkan hanyalah perkara ya pribadi kita sendiri aja gitu loh. Beberapa saat lalu melalui khotbah Pastor Indri dikatakan bahwa tidak perlu nyuruh-nyuruh orang untuk bersaksi ketika kita itu di dalam kehidupan kita nih, kekristenan bersama Tuhan. Tidak perlu nyuruh orang bersaksi, otomatis itu orang itu akan bersaksi. Karena apa? Kita mengalami Tuhan terus-menerus setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit gitu. Tetapi pemikiran kita itu terlalu rohani. Wah, berarti kalau bersaksi itu harus di tingkat selevel apa dulu baru kita itu bisa bersaksi. Ayo libatkan perasaan itu, libatkan rasa itu lagi gitu. Ketika kita sudah dibawa naik ke atas, kita lupa bahwa dulu itu
ketika saya masih miskin, ketika saya bukan siapa-siapa, ketika saya belum dipakai Tuhan sampai titik sekarang. Siapa sih Leni? Siapa sih aku? Siapa sih kita? Selalu senior master ingetin dulu ketika ada suami, jangan bawa menghadap ke pastor itu, jangan bawa menghadap ke Tuhan. Jangan pernah bawa sepatu mengkilapmu, tas bermerekmu ke hadapan Tuhan atau ke hadapan gembala rohani kita, mentor rohani. Karena yang saya kenal, Leni yang saya kenal, Dharma yang saya kenal adalah yang datang pertama kali pakai sendal jepit, ya kan, celanane ya mek satu itu yang bolong-bolong, ya kan celana dulu kan ada yang bolong-bolong itu ada kantongnya, ya kan, celana kargo kalau sekarang bahasanya. Cuma satu itu sendal, ya sendal jepit, kemana-mana pakai sendal jepit. Baju itu ya kaos-kaos itu yang beli dengan harga berapa masih didiskon. Jadi Tuhan ingatkan dekil and dekumelnya kita gitu saat kita itu datang ke Tuhan. Dan pribadi yang Tuhan kenal itu adalah pribadi kita yang dulu, teman-teman. Bukan lagi pribadi kita yang sekarang yang sudah menggunakan mobil entah merek apa, ya kan, harga berapa M, berapa ratus juta, baju yang bermerek, tas bermerek, sepatu yang sudah mengkilap. Wah, Tuhan tidak tertarik dengan pribadi kita saat ini, sejujurnya. Itu pemikiran saya sih, teman-teman. Bisa diiyakan, bisa juga tidak. Tetapi menurut saya Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan keberhasilan kita sekarang. Tuhan lebih tertarik kepada hati yang ada rasa di dalamnya. Jadi bukan rasa yang sudah mati, rasa yang dipenuhi dengan keberhasilan yang kita tambahkan di dalamnya. Kita akan menjadi seorang yang dipandang di luar sana ketika kita diangkat Tuhan menjadi luar biasa. Tetapi ketika kita dipandang orang menjadi sukses, rohani luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, pekerjaan diberkati, bisa memberi sana sini, tetapi ketika kita itu sudah mendapatkan penghargaan dari manusia, maka penghargaan dari Tuhan itu kita sudah tidak kita butuhkan lagi. Perkataan orang itu menjadi sesuatu yang penting buat kita. Penilaian orang itu menjadi sesuatu yang nomor satu. Nah, itu yang dikatakan bahwa rasa itu sudah tidak ada. Rasa mula-mulanya itu loh, awalnya kita kenal Tuhan, ketemu Tuhan itu pribadi yang seperti apa sih? Yang ketika kita nangis-nangis. Saya ingat sekali ketika suami dipanggil pulang, setiap saat selalu datang ke Tuhan dengan perasaan yang tidak mampu, teman-teman.
cuma nangis saja, nggak ngerti apa yang mau diomongkan lagi, itu nggak ngerti, cuma ngomong, Tuhan, kalau Tuhan itu nggak nuntun langkahku. Diingatkan lagunya Williar Kautu saat itu, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu terus teman-teman, setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam, yang disetel lagu itu terus. Karena kita itu sadar, saya sadar, wah habis saya, loh bener-bener gak bisa apa-apa ketika gak ada Tuhan. Jadi ingat teman-teman, rasa itu akan muncul ketika kita itu ada di titik terendah kita. Ketika kita itu dapat berpikir bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin saya itu ada di titik sekarang. Tetapi bagaimana bodohnya kita, ya kan, kalau mau di bahasa kasarnya itu loh, ya Pak, maksudnya ketika kita sudah berhasil itu kita merasa bahwa aku dapat mengatasi segalanya sendiri gitu. Bagaimana pemikiran-pemikiran kita itu masuk di dalamnya. Bukan lagi perasaan Tuhan. Bukan lagi rasa yang aku butuh Tuhan. Ketika kita itu sudah memiliki semuanya, ada apa kita butuh Tuhan lagi? Itu yang menutup kehidupan kita. Karena kalau kita mau dihabisi Tuhan itu dalam sekejap pun bisa habis, teman-teman. Itu yang kita itu sering lupa. Ketika kita itu sudah di posisi nyaman, posisi enak, semua itu seakan-akan sudah tertata bagus, kita lupa kalau tanpa Tuhan itu kita bukan siapa-siapa. Kita lupa ketika kita nangis-nangis sujud minta tolong sama Tuhan untuk mimpin kita. Kita lupa itu semua. Sehingga kita itu bergerak dari pemikiran kita, bergerak dari pengalaman kita. Seakan-akan kita ngomong, wah pengalaman pribadi bersama Tuhan kita alami. Iya, tetapi Tuhan itu bergerak pun tidak bisa kita selami itu. Jadi jangan salah teman-teman. Jangan sampai kita itu merasa bahwa kita itu ketika sudah di posisi atas, bahwa kita dapat mengatasi segala hal. Tidak, tetap milikilah rasa awal ketika Tuhan itu tolong kita. Kita belum siapa-siapa dan bukan siapa-siapa kita ini. Sampai kapanpun kita itu bukan siapa-siapa. Jadi yuk teman-teman, pada kesempatan hari ini yang mau saya sharekan, kembali ke pribadi kita, jam-jam pribadi kita bersama dengan Tuhan. Apakah benar kita itu masih terkonek sama Tuhan, rasa kita itu? Atau apapun yang kita kerjakan hanya isinya itu ambisi, isinya itu hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, isinya itu hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Kita bisa berpenampilan baik, kita bisa berpenampilan rohani di depan orang, itu perkara yang sangat mudah teman-teman. Tetapi ketika kita sendirian di kamar, di jam doa pribadi kita, baru kita itu dapat mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Bener enggak? Roh Kudus, Tuhan itu masih ada dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Atau yang saya alami hari-hari ini adalah bergeraknya
sepertinya sudah melakukan banyak hal, padahal yang ada dalam diri saya itu adalah kosong, yang ada dalam diri saya itu hampa, yang ada dalam diri saya itu hanya seperti zombie, teman-teman. Nggak ada rohnya rasanya, nggak ada isinya. Apapun yang saya kerjakan itu seakan-akan nggak ada isinya aja. Pokok semua itu ala kadarnya, sekedarnya. Itu teman-teman yang mau saya sharekan siang hari ini, kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.